Beberapa hari terakhir ini kalau kita baca terkait rencana program makan siang gratis yang digagas oleh pemerintah, rasanya kita semua patut untuk khawatir karena ini menjadi satu bom waktu yang bisa menghancurkan ribuan pelaku UMKM atau pemilik warung di Indonesia. Jadi ini menjadi satu masalah yang lebih besar dibandingkan masalah soal gizi. Jadi pemerintah mencoba untuk menyelesaikan masalah gizi anak di Indonesia, tapi nanti imbasnya justru masalah yang lebih besar terkait ekonomi masyarakat. Karena sekarang tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pemerintah ini menjadi tidak sesuai dengan rencana awalnya gitu. Ya terkait harga, terus kemudian tahapan-tahapannya itu sangat-sangat gak sesuai. Seperti misalkan kemarin baru-baru ini jadi viral sekali soal sekolah yang melakukan pemungutan uang kepada para siswanya untuk program makan siang gratis. Jadi semua siswa itu diminta untuk membeli wadah makan siang gratis atau MSG katanya. Jadi per orang, per siswa ini diminta untuk membeli 2 wadah sebagai gantian. Per wadahnya harganya 30.000. Jadi setiap orang harus membeli wadah seharga Rp60.000 per orang. Dan ini kalau dilakukan di seluruh sekolah yang ada di Indonesia, bayangkan berapa wadah yang harus disiapkan. Kalau wadahnya ditentukan atau dikhususkan kepada merek tertentu atau produk tertentu, ya itu jelas akan mematikan produk yang lain gitu. Semuanya hanya boleh beli yang produk A misalkan, maka produk B dan yang lain jadi nggak laku, jadi nggak terbeli. Itu masalah yang pertama. Lalu kemudian masalah selanjutnya adalah ketika beberapa pihak sekarang ini sudah menyiapkan dapur umum untuk program makan siang gratis. Seperti misalkan TNI AL itu sudah membangun 96 dapur. Ini beritanya sudah ada di media, silahkan dicek. Lalu kemudian ada Badan Gizi Nasional yang menyiapkan 1000 dapur umum. Jadi mereka sudah bangun tuh 1000 dapur umum. Dan setahu saya ada beberapa pihak, ormas, lembaga yang juga membangun dapur umum. Bahkan teman saya juga lagi bangun dapur umum untuk persiapan program makan siang gratis. Saya nggak perlu sebutkan karena ya seharusnya kita semua pihak pemerintah juga sudah tahu bahwa ada banyak pihak yang sudah menyiapkan dapur umum untuk program makan siang gratis. Dan ini dapur-dapur umum ini gitu ya, ini di luar rencana yang sebelumnya disampaikan oleh pihak presiden dan wakil presiden yang katanya awalnya ini dalam rangka untuk memanfaatkan UMKM. Jadi awal cerita atau awal narasi yang coba dibangun terkait program makan siang gratis itu kan nantinya akan memanfaatkan pedagang-pedagang yang ada di sekitar sekolah. Pedagang-pedagang UMKM, warung-warung yang ada di sekitar sekolah itu diminta untuk bergantian menyuplai atau mengirim makan siang ke sekolah-sekolah yang ada di sekitar sekolah nih gitu ya. Jadi nantinya mereka akan terbeli barang-barangnya gitu ya, makanannya terbeli, nanti juga akan diantar oleh ojek, juga akan mendapatkan manfaat dan ini bisa menggerakkan ekonomi. Itu kan awal cerita yang dibangun oleh pemerintahan kita. Tapi fakta di lapangan ternyata ada banyak sekali pihak yang membangun dapur umum. Dan dapur umum yang sudah disiapkan sampai 1000 atau ratusan dapur umum yang saya juga nggak tahu detailnya sudah berapa, tapi setahu saya beberapa ormas dan lembaga atau yayasan itu sudah membangun banyak sekali dapur umum. Bahkan ada beberapa sekolah atau pesantren gitu ya yang juga bangun dapur umum. Nah, kalau dapur umum hari ini sudah disiapkan dan sudah menelan biaya ratusan miliar rupiah, saya nggak ngerti itu apakah dari APBN atau dari investasi swasta. Kalau dari APBN, ya ini menelan biaya yang cukup besar, akan menyedot biaya yang super besar gitu ya untuk membangun dapur-dapur umum ini. Ya itu tidak terlalu masalah, tapi ya eman aja gitu uangnya untuk bangun dapur. Dan belum tentu ini kemudian nanti 5 tahun ke depan dilanjutkan, atau ini belum tentu bertahan sampai 5 tahun gitu ya. Tapi ya nggak terlalu masalah kalau APBN, hanya menyedot saja, menyedot biaya yang sangat besar di awal. Tapi kalau ini dibangun oleh pihak swasta dan bukan dari APBN, ini akan menjadi satu masalah baru nantinya gitu ya. Tapi terlepas apakah dapur umum ini dibangun sama APBN atau investasi swasta, yang jelas hari ini dapur umum ini dibangun oleh banyak pihak.
oleh TNI AL, oleh ormas-ormas dan lembaga, dan Badan Gizi Nasional. Nah, nantinya kalau dapur-dapur umum ini beroperasi, kan itu artinya mengambil jatah warung dan pedagang UMKM yang ada di sekitar sekolah. Karena nantinya mereka nggak akan beli di makanan di warung-warung itu. Mereka semua akan terpusat kepada dapur-dapur umum yang sudah disiapkan oleh pemerintah atau ormas dan lembaga. Sehingga UMKM atau pedagang warung yang seharusnya mendapatkan jatah dibeli makanannya yang sehari sekali setidaknya gitu ya, itu kemudian jadi nggak laku ketika siang harinya, karena semua sudah diambil oleh dapur-dapur umum yang dibangun oleh pihak-pihak tertentu hari ini. Sehingga dapur umum yang dibangun, ribuan dan ratusan dapur umum yang hari ini sudah terbangun, itu nantinya akan menjadi satu. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah teman-teman, dalam video ini ada sebuah cuplikan dari Mas Alifur Rahman mengatakan efek makan gratis warung bisa bangkrut. Nah teman-teman, saya akan membacakan beberapa komentar mengenai hal tersebut nih teman-teman. Mas, di daerahku itu ada rapat di kecamatan yang melibatkan LSM. Rencana di desa ada 3 orang pendamping untuk program makan ini yang semuanya terafiliasi sama Gerindra. Lah, kalau satu desa ada 3 pendamping, siapa yang mau gaji? Kalau ini jadi betul, berarti ini program bacakan nasional, Mas. Resiko punya pemimpin yang kurang cerdas. Program omong-omong doang, terima aja karena itu pilihan mereka. Menurut saya untuk program makan siang gratis, pemerintahan harus memakai idenya. Pak Ahok uangnya langsung kasih ke orang tua murid, pihak sekolah tinggal mengawasi. Karena gimana pun orang tua lah yang tahu selera makan anak-anak. Lebih tepat sasaran, lebih efektif, dan yang lebih pasti lebih hemat. Karena nggak perlu pemerintah menambah lembaga untuk mengurusi program tersebut. Yang paling cocok emang programnya Pak Ganjar. Pendidikan dan internet gratis, ini zaman modern gak butuh makan siang gratis. Semiskin-miskinnya masyarakat masih bisa makan. Lebih baik bangun pabrik-pabrik pupuk dan pabrik-pabrik gula, lalu adakan pelatihan cara bertani modern. Dulu zaman Orba ada program nasi bungkus gratis. Gagal, banyak warteg bangkrut. Sekarang dihidupkan lagi melalui dengan nama makan siang gratis. Belum dimulai dah ada tanda-tanda gagal. Anggaran dipangkas jadi 10.000, pajak naik 12%. Kenapa program sekolah gratis aja Pak Presiden akan membuat masyarakat lebih bahagia? Pemerintahan jangan takut untuk mundur dari makanan gratis. Kalau memang banyak mudorot, ganti saja dengan program pendidikan gratis. Program ini terlalu dipaksakan agar terpilih jadi presiden, dan begitu terpilih malah bingung sendiri dalam menerapkannya. Pemerintahan saat ini sengaja banget untuk membodohi rakyatnya. Bukannya pendidikan sekolah gratis, ini malah makan yang gratis. Semestinya membuat program yang benar-benar dibutuhkan oleh rakyat. Kalau masalah makan rakyat, indikasi tidak ada masalah. Hanya sebagian kecil yang butuh makan gratis. Semestinya makan gratis diberikan kepada orang-orang dan keluarga kelas bawah yang masih membutuhkan lewat bansos yang tepat sasaran. Dengan terpilihnya Prabowo dan para semakin yakin Indonesia bubar 2030 akan menjadi kenyataan. Sebaiknya program pemerintahan untuk pendidikan itu adalah sekolah gratis, pakaian seragam, sekolah peralatan, dan buku-bukunya. Ini lebih efektif. Kalau untuk makan di rumah kan sudah diberi makan sama orang tuanya. Jadi pemerintah menggratiskan semua biaya sekolah, orang tuanya memikirkan makan untuk anaknya. Mendirikan dapur umum juga malah tambah biaya. Kok nggak warung-warung yang sudah ada saja jadi bisa meningkatkan ekonomi rakyatnya. Kalau di kampung kita ada banyak pedagang sarapan pagi, maka dipastikan mereka akan menurun drastis omsetnya. Belum lagi pedagang-pedagang yang jual bumbu dan bahan makanan yang biasa konsumennya ibu-ibu yang menyediakan sarapan, makan siang, dan makan malam anak-anaknya. Harga bahan pangannya dapur umum, maka pedagang pasar tradisional akan kesulitan mendapatkan lagi pedagangannya. Akhirnya harga naik, sudahlah pajak naik, ditambah harga bahan makan bakal naik. Belum lagi resiko kesehatan dari makan gratis yang disediakan untuk anak-anak. Akibat pengelolaannya tidak steril dan tidak keracunan. Kalau terjadi keracunan, siapa yang menanggung?
selanjutnya. Nah teman-teman, silakan berikan komentar teman-teman dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antara satu dengan yang lain dalam kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Bongkar TV melaporkan.